Tenda resepsi pernikahan yang berdiri di samping rel kereta aktif di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara jadi sorotan. Puluhan petugas KPPS keracunan makanan saat mengikuti bimbingan teknis pelaksanaan pemilu 2024. Seekor buaya yang dipelihara di bak mandi selama 5 tahun dievakuasi. Selamat siang bersama saya Zulfikar Nagi. Kita awal informasi yang pertama pemirsa. Video tenda pernikahan yang didirikan di samping rel kereta api di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara ramai diperbincangkan di Jagadmaya. Pemilik hajatan berdalih terpaksa mendirikan tenda dekat perlintasan kereta karena tidak ada lahan kosong di sekitar rumahnya. Kereta lagi. Mantep pisan acaranya, dangdut di tengah rel, mantap dah. Dalam video yang diabadikan warga, nampak sebuah tenda pesta pernikahan berdiri persis di samping dua perlintasan kereta api kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mantap. Waduh, kagak ada putus-putusnya lagi nih, relnya aktif lagi nih. Bahkan rekaman video juga memperlihatkan saat kereta api melintas di tengah acara pernikahan yang sedang berlangsung. Menurut pihak keluarga pengantin yang juga pengurus lingkungan, tempat tinggal mereka tak lagi memiliki lahan kosong untuk menggelar hajatan, sehingga warga kerap mendirikan tenda hajatan di dekat perlintasan kereta. Sering Pak, bukan 1 kali 2 kali udah sering dipakai karena warga nggak punya tempat buat nikah Pak. Kalau nyewa gedung cuma 2 jam banyak bayarnya. Kalau ini kan bisa semua masyarakat makan hidangan. Udah itu bisa berjam-jam nggak masalah mau kapan aja undangan. Meski warga mengklaim acara yang digelar dekat rel kereta aman, namun menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, terdapat larangan untuk beraktivitas di area perlintasan kereta api karena dapat membahayakan keselamatan dan berpotensi mengganggu perjalanan kereta. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Di informasi lain pemirsa, banjir lahar dingin Gunung Semeru kembali menerjang aliran sungai Leprak di Lumajang, Jawa Timur. Sejumlah penambang pasir terjebak di tengah aliran sungai. Seorang penambang pasir yang terjebak di tengah aliran sungai Leprak di Candipuro, Lumajang, Jawa Timur berusaha meniti permukaan sungai yang dangkal agar bisa pindah ke tepian. Ia bahkan sempat terjatuh karena terdorong derasnya arus banjir yang mengandung lahar dingin Gunung Semeru. Tidak hanya seorang, ada sejumlah penambang pasir yang terjebak banjir yang mengandung material vulkanik karena adanya hujan dengan intensitas tinggi di puncak Gunung Semeru. Jadi banjir, masih panas di sini, di atas mendung pasti hujan. Terjebak itu di tengah itu. Terjebak banjir, tidak bisa lewat. Tidak ada laporan korban terluka maupun korban jiwa. BPBD Lumajang terus memantau situasi dan mengimbau para penambang dan warga agar waspada beraktivitas di aliran sungai, mengingat saat ini mulai masuk musim penghujan. BPBD menempatkan beberapa relawan dan anggota BPBD di pos Murakoboan, di pos Sumberurik, dan di Kebondeli. Karena apa? Sewaktu-waktu bisa terjadi lahar dingin Semeru dan banjir bandang. Maka dari itu masyarakat kita himbau untuk selalu waspada. Sejak awal tahun 2024, tercatat gunung api aktif dan tertinggi di Pulau Jawa itu telah erupsi sebanyak 14 kali. Saat ini Gunung Semeru berstatus siaga di level 3. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Ya pemirsa, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menggelar diskusi bersama buruh dan pengemudi ojek daring di Jakarta. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menyapa relawan dan pendukungnya dalam kampanye terbuka di Selawi, Tegal, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Dalam kampanyenya, kedua paslon optimistis meraih suara terbanyak dalam Pilpres 2024. Sehari sebelumnya, Anies dan Muhaimin menggelar acara Desak Anies dan Selepet Imin di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.
Keduanya mendiskusikan beragam hal bersama buruh dan pengemudi ojek daring, diantaranya terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Anies menyinggung dalam 3 tahun terakhir masih ada permasalahan dalam pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi pemusatan kewenangan tidak berarti menyelesaikan masalah. Justru muncul masalah baru. Jadi selain hal yang terkait dengan hubungan industrial, ada aspek-aspek lain juga di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalam pelaksanaan selama 3 tahun lebih ini kita menyaksikan perlu ada koreksi. Setelah menggelar diskusi bersama buruh dan pengemudi ojek daring, mantan Gubernur DKI Jakarta dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB melanjutkan kampanyenya ke sejumlah daerah lain sampai tanggal 10 Februari 2024. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bertemu petani, nelayan, dan pelaku UMKM di Tegal, Jawa Tengah. Sedangkan calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto bertugas sebagai Menteri Pertahanan mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan Geraha Utama Akmil di Magelang, Jawa Tengah. Bertugas sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan Gedung Geraha Utama Akmil di Magelang, Jawa Tengah. Setelahnya, calon presiden nomor urut 2 itu menemani orang nomor 1 di Indonesia santap siang bakso bersama di salah satu rumah makan di Desa Bandongan, Magelang pada hari Senin siang. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bertemu petani, nelayan, dan pelaku UMKM di Tegal, Jawa Tengah bertajuk Gibran Menyapa. Ibu-ibunya sudah digital atau belum, nah itu nanti akan kami tindak lanjuti lagi. Kita ingin UMKM-nya bisa berkembang, dan perkembangan zaman digitalisasi nggak bisa dihindari ya Bapak Ibu. Nanti kalau di Solo biasanya kami ada pelatihan untuk UMKM dari packaging, branding, biasanya. Ia juga menyebut program bagi-bagi makanan bergizi gratis bukan pengeluaran, tapi investasi masa depan. Dari Tegal, Gibran menemui petani bawang di Brebes dan menonton pertunjukan wayang dengan karakter Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Beliau Purnajat. Selendang dalam Pak Jokowi. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD bertemu sejumlah tokoh di Pekanbaru Riau. Sedangkan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo hadir dalam kampanye terbuka di Ambon, Maluku. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyapa relawan dan pendukungnya dalam kampanye terbuka di Ambon, Maluku. Kegiatan pada hari Senin itu diwarnai aksi Ganjar yang merelakan punggungnya ditulis oleh Ketua Komunitas Teman Tuli, Deva, dan mantan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahulu. Ini memang yang namanya Presiden Rakyat Indonesia. Ada 5 harapan yang ditulis di punggung baju Ganjar, yakni akses disabilitas yang ramah, cabut moratorium pemekaran wilayah Maluku, jaga demokrasi, turunkan kemiskinan, dan pembukaan lapangan kerja. Namun saya sampaikan kepada mereka, karena di Maluku, di Ambon ini ada tradisi yang sangat bagus, bela gandong. Penghormatan antar sesama yang luar biasa. Kalau kita melihat kerukunannya juga luar biasa, maka saya sampaikan pesan damai di dalam pemilu ini, di dalam kampanye ini. Mungkin kita beda pilihan kok itu. Mari kita saling menghormati. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD berkampanye di Pekanbaru Riau. Bersama pendukungnya, Mahfud konvoi naik becak motor. Ia juga menghadiri dialog bersama masyarakat di Kota Pekanbaru. Acara tersebut membahas sejumlah keluhan yang dirasakan oleh masyarakat Pekanbaru, seperti sengketa tanah dan yang berkaitan dengan hukum. Tim Liputan melaporkan. Ya, pemirsa, gudang logistik pemilu KPU Kabupaten Lebak, Banten tergenang air akibat atap bangunan yang bocor. Sejumlah surat suara serta bilik suara dikhawatirkan rusak akibat terkena air. Sekira 85 surat suara yang disimpan di gudang logistik pemilu KPU di Desa Rangkas Bitung Timur, Kabupaten Lebak, Banten ini basah terkena air hujan. Selain itu, beberapa bilik suara juga terkena air. Gudang logistik bahkan sempat tergenang air karena atap bangunan yang bocor dan tak sanggup menahan derasnya hujan. Petugas KPU sudah memeriksa dan mengeringkan beberapa surat suara yang basah. Sejauh ini, pemirsa, belum ditemukan surat dan bilik suara yang rusak. Namun pihak Bawaslu menyarankan agar KPU Lebak, Banten mengganti surat suara yang terkena air. Pas kejadian
ada surat suara yang kena air kayak gitu. Tapi itu alhamdulillah bisa segera kami tangani ya. Dan logistik yang lain sih tidak ada yang terdampak gitu ya, kecuali itu aja. Dan sementara itu pemirsa, sejumlah anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di Cilacap, Jawa Tengah dievakuasi ke puskesmas setelah diduga keracunan makanan. Para anggota KPPS mengalami gejala keracunan seperti mual, pusing disertai diare. 9 orang pasien yang merupakan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS terkulai lemas di Puskesmas Wanareja, Cilacap, Jawa Tengah pada hari Senin. Mereka dirawat karena diduga keracunan setelah menyantap makanan yang disiapkan panitia saat mengikuti bimbingan teknis pemilu di Balai Desa Majingklak. Habis makan snack. Makan snack? Ya. Jadi bukan makan nasi? Nasi sama nasi box. Itu dalam acara apa ya? Boleh tahu? BIMTEK KPPS. BIMTEK KPPS hari apa itu? Hari Sabtu. Jadi habis makan snack sama nasi, Iya. Terus apa yang dirasakan waktu itu? Muntah sama diare. Hingga Selasa pagi, 9 anggota KPPS masih dirawat di puskesmas, sedangkan 29 anggota KPPS lainnya sudah pulang karena kondisinya sudah membaik. Itu petugas KPPS keseluruhannya, itu dari awal pagi hari tadi sampai sore hari itu pada masuk ke sini dengan keluhan mual muntah, disertai dengan diare, nyeri perut akut. Pada 27 Januari lalu, 38 anggota KPPS mengikuti bimbingan teknis pemilu di Desa Majingklak. Bimbingan teknis yang dilakukan serentak di tanah air bertujuan memastikan setiap anggota KPPS memahami tugas teknis, prosedur, dan mekanisme pemilu. Mardianto melaporkan dari Cilacap, Jawa Tengah. Ya pemirsa, warga menyerbu bazar sembako murah yang digelar di sejumlah titik di DKI Jakarta. Selengkapnya sesaat lagi. Kita lanjutkan informasi di siang hari ini pemirsa. Tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok menjadikan pasar murah sebagai salah satu tempat yang diincar masyarakat. Seperti di kantor Kelurahan Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat yang menjajakan sembako dengan harga miring. Dan untuk mengetahui kondisi terkini sudah ada Cira Caniago di lokasi. Cira, paket sembako apa saja yang ditawarkan di sana? Ya, selamat siang Zulfikar dan juga pemirsa. Hari ini Pemprov DKI Jakarta melalui dinas setempat ini melakukan pembagian sembako dengan menggelontorkan sebanyak 500 paket sembako melalui pasar keliling murah, terutama di tempat kami melaporkan saat ini di Kelurahan Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat. Yang dimana saat ini tampak ramai di Kelurahan Galur karena memang sejumlah masyarakat di kelurahan ini memang sangat antusias untuk membeli ataupun mendapatkan paketan sembako yang ditawarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena untuk paketnya ini memang mendapatkan potongan harga seperti Zulfikar. Mulai dari Rp135.000, ini dipotong menjadi Rp100.000. Sudah mendapatkan beras seberat 5 kg, lalu juga minyak 2 liter, tepung terigu, gula, dan juga minyak. Meskipun ada paketan, Pemprov DKI Jakarta juga menawarkan secara eceran seperti itu Zulfikar. Yang dimana eceran ini terletak di samping truk dari truk yang paketan, yang dimana untuk ecerannya pun juga tidak berbeda jauh dengan yang ada di paketan, yakni ada minyak, lalu juga ada beras dan juga tepung terigu. Nah, selain di Kelurahan Johar, Pemprov DKI Jakarta juga menawarkan pembagian sembako ini di Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, yang dimana warga ini sangat antusias gitu ya, mengantri untuk mendapatkan paket sembako dengan harga Rp100.000 ini, padahal harga normal ini dibanderol dengan harga Rp135 hingga Rp140.000. Nah, paket sembako ini juga berisi 5 kg beras, tidak berbeda jauh dengan yang ada di Kelurahan Galur, 2 liter minyak, 1 kg gula pasir, dan 1 kg tepung terigu seperti itu. Nah, bazar ini memang juga disaksikan pejabat Gubernur DKI Jakarta yang terdapat di Kecamatan Makassar, begitu juga di Kelurahan Galur tadi juga ditiba oleh PJ Gubernur Heru, dan memang ini rencananya untuk pembagian bazar ini dilakukan secara bergilir, terutama di Kelurahan Galur ini mulai dari 8 pagi hingga jam 12 siang. Sementara demikian Zulfikar. Cira Caniago melaporkan dari Kelurahan Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat. Dan pemirsa, di segmen berikutnya kami hadirkan informasi terkait seekor buaya yang dipelihara di bak mandi selama 5 tahun dievakuasi. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Fokus pemirsa. Seekor buaya muara dievakuasi dari rumah warga di Surabaya, Jawa Timur setelah dipelihara selama 5 tahun.
Dengan hati-hati, petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Surabaya mengeluarkan seekor buaya dari kandangnya di rumah warga di Kampung Lawang Seketeng 3, Surabaya, Jawa Timur. Setelah lebih dari 1 jam, buaya akhirnya bisa dilumpuhkan. Kepala buaya ditutup dengan karung dan moncongnya diikat dengan tali guna memudahkan proses pengangkatan. Dibutuhkan sedikitnya 4 petugas untuk bisa mengangkat buaya dan menempatkannya ke mobil petugas. Buaya yang diberi nama Piko ini ditemukan Dwi Pujiono saat tengah memancing ikan di Wonorejo 5 tahun silam. Ketika mancing di seputaran Wonorejo di mangrove sana, ini sekitar 15 cm ya, 15 cm kemudian dibawa pulang, dipelihara. Tapi kemudian setelah dipelihara 5 tahun, keluarganya ini merasa khawatir akan keselamatan anggota keluarganya. Buaya sepanjang 2 meter ini diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA. Petugas mengingatkan warga untuk melapor bila menemukan satwa dilindungi seperti buaya karena jelas diatur dalam undang-undang. BKSDA akan melakukan observasi terhadap buaya muara. Bila masih bersifat liar, buaya rumahan tersebut akan dilepas liarkan ke alam bebas yang jauh dari permukiman. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Beralih ke informasi lain, pemirsa, malam ini Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Timnas Uzbekistan U20 di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Laga uji coba Timnas Indonesia kontra Uzbekistan dalam International Friendly Match U20 akan berlangsung di Stadion Madia, Jakarta, Selasa malam. Laga ini akan dimanfaatkan oleh pelatih Indra Syafri untuk membangun kekompakan tim. Tim pelatih juga akan mempertimbangkan sejumlah pemain yang akan dipertahankan, dieliminasi, hingga menambah nama baru untuk membentuk kekuatan tim. Oleh karena itu, laga melawan Uzbekistan menjadi kesempatan bagi Doni Tri Pamungkas dan kawan-kawan untuk mengeluarkan performa terbaiknya jika ingin tetap menjadi bagian dari skuad Garuda Nusantara. Memastikan siapa sih sebenarnya pemain-pemain yang kualitasnya yang kita inginkan dan masuk ke dalam kualifikasi kita. Oleh sebab itu kita dari parameter tes yang kita lakukan sebelumnya dan dari 2 kali uji coba ini termasuk beberapa kali internal game menjadi catatan kita nanti untuk nanti di akhir bulan ini kita akan melakukan evaluasi siapa yang lanjut dan siapa yang akan dipanggil. Laga uji coba dalam International Friendly Match U20 sekaligus menjadi persiapan bagi skuad Garuda Nusantara sebelum berlaga di Piala AFF U19 serta kualifikasi Piala Asia U20. Jeff Henderson melaporkan dari Jakarta. Ya pemirsa, ayo dukung dan saksikan Garuda Nusantara membela Merah Putih dalam International Friendly Match U20 Indonesia versus Uzbekistan. Malam ini Selasa 30 Januari pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion Madia, live eksklusif di Indosiar dan video. Dan pemirsa, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda untuk terus menyaksikan Fokus. Saya Zulfikar Nagi pamit, selamat siang. Sampai jumpa.